Kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa bahasa Inggris ada di hampir setiap hidup kita saat ini, walaupun kita tinggal di Indonesia, sehingga ya prospek kerjanya juga yang ditawarkan itu banyak sekali gitu. Halo, selamat malam semua. Nama saya Raffi Roni. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia angkatan 2017. Saya tadinya lulusan dari SMA Negeri 81 Jakarta, jurusan IPS, dan diterima di FIB pada tahun 2017 melalui jalur prestasi dan pemerataan kesempatan belajar atau PPK. Kalau saya tadi awalnya memilih jurusan karena kan PPKB juga hanya memiliki satu slot untuk pemilihan jurusan. Saya memilih sastra Inggris sebenarnya karena melihat prospek dari lulusannya yang cukup fleksibel di dunia kerja. Sebagai contoh, kalau misalnya lulus dari sastra Inggris, saya pernah bertemu beberapa alumni dari sastra Inggris UI dan mereka bercerita bahwa prospek kerja atau lulusan dari sastra Inggris UI tidak terbatas hanya kepada satu tempat, melainkan ada banyak sekali yang mereka bisa fokuskan. Sebagai contoh, jika ingin fokus sebagai penerjemah, bisa mengambil fokus di penerjemahan. Jika ingin fokus ke Kementerian Luar Negeri, ingin menjadi diplomat, bisa juga ambil kajian bidang Amerika atau seperti itu. Jadi karena fleksibilitas yang ditawarkan jurusan tersebut, itu kenapa saya memilih jurusan tersebut. Mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan ya, paling di tahun pertama semester 1 semester 2 kita akan biasanya dibagi menjadi kelas pagi dan kelas sore. Kebetulan kalau yang paralel akan ditaruh di kelas sore, atau biasanya jam pelajarannya itu dari siang, misalnya dari jam 10 sampai jam 4 sore gitu. Kalau pagi kadang-kadang kelas yang reguler biasanya dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, perbedaannya seperti itu aja. Tapi nanti di semester 3, semester 4 layaknya jurusan sastra yang lain nanti akan digabung gitu, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara reguler dan paralel. Walaupun juga mungkin perbedaan terbesar adalah kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, karena beasiswa yang ditawarkan pada program reguler itu cukup lebih banyak dibandingkan jurusan paralel gitu. Mungkin itu saja perbedaan yang signifikan, tapi materi yang kita pelajari, dosen yang mengajar itu kurang lebih juga sama gitu. Saya sendiri kan merupakan alumni dari tahun 2017, lulus kemarin Januari 2021. Nah, mata kuliah yang kita ambil itu cukup banyak, itu pun termasuk di luar mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah yang kita bebas pilih sendiri. Mata kuliah yang ditawarkan di sastra Inggris itu cukup luas, tidak mencakup hanya belajar bahasa dari bahasa Inggris, tapi melainkan juga berbagai aspek. Misalnya kalau kita sedang mengambil kelas susastra atau literatur dari negara-negara Inggris, kita akan juga mendapatkan sosiologi dari orang masyarakat negara Inggris, sejarah peradabannya, politik yang sedang terjadi, dan berbagai aspek-aspek sosial lainnya. Itu pun juga demikian ketika kita mempelajari linguistik atau dari segi bahasanya. Kita akan mempelajari bagaimana bahasa Inggris di berbagai negara, dan tidak hanya pada bahasa Inggris yang ada di negara-negara bahasa Inggris seperti UK, USA, atau Canada, Australia, atau seperti itu, tapi juga kita mempelajari bahasa Inggris yang, sebagai contoh, saya mengambil tugas akhir itu menganalisis kualitas bahasa Inggris dari Presiden Habibie gitu. Jadi analisis dari linguistik itu tidak hanya terbatas kepada bahasa Inggris dari negara-negara Inggris, sehingga cakupan materi serta mata kuliah yang ditawarkan itu cukup luas kalau di sastra Inggris gitu, selama memiliki hubungannya dengan bahasa Inggris, masyarakat Inggris, dan perkembangannya gitu. Karena mengingat ada range dari mata kuliah itu cukup banyak dan keahlian yang ditawarkan di situ juga cukup banyak,
mungkin ada beberapa teman-teman yang akan memiliki kesulitan katakanlah di susastra, memiliki kesulitan di linguistik dan sebagainya. Itu kembali lagi kepada pribadi atau preference dari masing-masing ya. Kalau saya sendiri mengingat bahwa saya mengambil tugas akhir linguistik, saya punya preference lebih ke linguistik dibanding susastra gitu. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga harus tetap menguasai hal tersebut karena kita di-expect sebagai sarjana sastra Inggris menguasai overall dari mata kuliah yang ditawarkan seperti itu. Ya, itu ada saja juga. Demikian pula saya yakin ada di jurusan sastra lainnya dan tidak hanya di UI melainkan di universitas-universitas lainnya. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa sastra, asalkan ada kemauan untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, tidak masalah apabila kita memiliki kekurangan dari segi baik itu pengetahuan ataupun dari segi bahasa ya. Saya juga punya beberapa teman yang memiliki bahasa Inggris yang ya bisa dibilang di bawah rata-rata pada saat masuk sastra Inggris. Nah, dan cukup beberapa kali bahkan didorong dan ditegur oleh dosen bahwa Anda harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda atau Anda harus meningkatkan kemampuan pengetahuan Anda terhadap negara-negara Inggris gitu. Itu tidak jarang kita temukan, ada sering juga. Nah, tinggal pertanyaannya apakah pihak tersebut atau orang tersebut kayak teman-teman saya yang tadi saya bilang tadi itu mau memperbaiki diri, mau membaca-baca lagi materi yang ditawarkan, mau kembali evaluasi diri apa yang harus dikembangkan lebih lanjut. Saya kira itu tidak menjadi masalah karena kebetulan teman-teman saya yang tadi saya bilang bahasa Inggrisnya di bawah rata-rata juga berhasil lulus dari jurusan sastra Inggris begitu. Ya pada umumnya memang karena kan kita diharapkan untuk mencapai suatu threshold atau suatu level tertentu sebelum kita dapat lulus sebagai sarjana sastra Inggris ya kan. Kalau menurut saya tidak tahu bagaimana standar secara umumnya, namun yang saya lihat memang banyak lulusan sastra Inggris yang ketika lulus dari sastra Inggris sudah jago bahasa Inggrisnya, baik itu dari segi bahasa maupun dari social language yang mereka gunakan gitu. Jadi saya pikir demikianlah kalau misalnya memang kalian memberanikan diri untuk mengambil sastra begitu. Kalau saya tidak bisa merepresentasikan sastra Inggris secara seluruhnya ya di Indonesia, namun yang dari pengalaman saya di sastra Inggris UI, kami memiliki tenaga pengajar yang luar biasa kompeten. Kebanyakan dari mereka juga merupakan lulusan luar negeri, sehingga standar yang mereka berikan di kelas itu juga cukup tinggi. Dalam arti begini, ketika kita ada di kelas, mereka akan menerapkan bentuk peraturan yang berbeda-beda gitu. Ada beberapa dosen yang menerapkan, saya expect output dari kelas ini mencapai suatu level kualitas level tertentu, atau ada beberapa dosen yang saya mementingkan proses Anda bagaimana mencapainya seperti ini. Nah, perbedaan dari lingkungan tersebut yang membuat kami itu kadang juga harus beradaptasi gitu. Dan lagi-lagi tidak semua orang di sastra Inggris itu memiliki mindset yang sama, mungkin layaknya seperti jurusan lain ya. Tapi ada juga yang teman-teman yang mungkin lebih menyukai dosen A, lebih menyukai dosen B, lebih menyukai pelajaran A, lebih menyukai pelajaran B, dan juga memiliki kecenderungan atau kepercayaan terhadap suatu pendekatan tertentu. Misalnya, kalau saya percaya bahwa bagaimana mengevaluasi suatu kualitas dari bahasa adalah menggunakan katakanlah teori analisis wacana kritis. Namun ada teman saya yang juga mengambil linguistik, beliau bilang bagaimana cara mengatakan bahwa seseorang memiliki bahasa Inggris yang bagus adalah menggunakan dari teori Helms atau 7 teori bahasa Inggris yang bagus. Nah, menurut saya tipe lingkungan seperti itulah yang bisa menghasilkan dua, antara kita termotivasi untuk menjadi lebih baik karena teman-teman kita juga terus secara konstan menjadi lebih baik, atau kita dapat terpukul untuk bergerak kembali gitu. Itu lagi-lagi kembali kepada orang-orangnya begitu. Kalau dari pengalaman saya, baik itu angkatan saya, kakak tingkat saya maupun adik-adik tingkat saya,
uh, generally sastra Inggris UI merupakan terkenal cukup kalau bisa kita bilang ambis lah ya di FIB gitu, karena selain threshold untuk mencapai nilainya cukup tinggi, beban dari mata kuliah yang ditawarkan juga cukup demanding, sehingga mereka terpaksa break it or make it gitu. Mungkin tantangan yang terbesar di sastra Inggris yang sering saya temukan, baik itu di kakak tingkat saya, di adik tingkat saya, ataupun teman-teman seangkatan saya, adalah jumlah daripada materi yang kalau kita nggak familiar itu kita harus pelajari. Dalam arti banyak kita lagi-lagi cakupan materi dari sastra Inggris itu cukup luas. Jadi kita harus mempelajari berbagai aspek dari subjek yang kita pelajari. Misalnya ketika kita mendapatkan pelajaran misalnya mata kuliah perkembangan negara Inggris gitu atau United Kingdom, kita harus mempelajari sosiologi dari negaranya, sejarah dari negaranya, politik dan perkembangan teknologi dari negaranya, seperti itu. Nah, itu juga tidak hanya terbatas kepada mungkin ketika kita sudah selesai belajar segala macamnya tentang negara Inggris atau negara UK tersebut, nanti kita akan datang lagi di kelas berbeda dan mempelajari hal yang sedemikian rupa untuk negara lain seperti Australia, seperti Amerika Serikat dan Kanada dan segala macam itu. Karena jumlah dari materi yang harus dipelajari itu cukup banyak, saya sering menemukan teman-teman saya itu overwhelmed. Kadang-kadang saya juga di beberapa titik tertentu bahwa saya juga overwhelmed akan berapa banyak materi yang harus saya cerna, harus saya pelajari sebelum dapat tackle on mata kuliah ini sampai lulus begitu. Kalian ketika akan masuk baik itu jurusan sastra Inggris maupun jurusan sastra lain, yang paling demanding dari jurusan sastra adalah kalian harus banyak membaca, like the stereotypes goes gitu. Fakultas Ilmu Budaya itu banyak menggunakan dan membaca literatur gitu. Sehingga kalau kalian masuk ke jurusan itu, demikian pula pengalaman saya ketika berada di jurusan tersebut, kalian akan banyak baik itu belajar, menonton video dan berbagai macam mencerna berbagai macam media untuk dijadikan sebagai tidak hanya bahan pelajaran kuliah, tapi juga sebagai acuan di luar kuliah tersebut. Sehingga kalian harus banyak interaktif, baik itu dari dengan dosen, dengan teman-teman yang ada, dan juga dari teman-teman di luar jurusan kalian. Kalau tidak, susah survive-nya. Saya akan belak-belakan, susah survive-nya gitu. Karena lagi-lagi kembali pada kodratnya, sastra itu banyak yang harus dipelajari, demand tinggi gitu. Karena bahasa Inggris itu mencakup semua hal, tidak semua itu juga harus bahasa Inggris, melainkan banyak kita akan didorong untuk terus mengikuti, untuk terus aktif di organisasi, atau pokoknya intinya aktif gitu. Aktifnya itu mau di organisasi, mau di jurusan, mau apapun itu, yang penting kita jangan mager, jangan diem aja gitu. Kayak saya didorong oleh jurusan untuk mengikuti duta bahasa, program duta bahasa DKI Jakarta gitu. Duta bahasa padahal adalah program berbahasa Indonesia. Saya dari sastra Inggris, agak ada selisih gitu. Nah, tapi karena itu didorong oleh fakultas, ya udah gitu. Jadilah akhirnya saya duta bahasa DKI Jakarta 2018 pada saat itu gitu. Demikian pula dengan berbagai program lainnya seperti teman saya, kakak tingkat saya yang ada di Kementerian Luar Negeri itu mendorong saya mengikuti untuk program kayak junior diplomat. Akhirnya terdoronglah saya dari sastra Inggris itu untuk mengikuti program dari Jakarta Sister City Youth Program, di mana saya mewakili Republik Indonesia ke Beijing yang tidak menggunakan bahasa Inggris gitu. Justru itu. Kalau sastra Inggris UI sendiri, mungkin kita terkenal keren ya. Dalam arti seluruh kelas kita yang ditawarkan itu sudah memakai bahasa pengantar bahasa Inggris gitu. Jadi kelas itu hampir 100% diajar bahasa Inggris sepenuhnya gitu. Sehingga kita by tahun terakhir itu sudah di-expect memiliki kemampuan komunikasi berbahasa Inggris. Bahkan beberapa kali kita temukan kita harus memiliki harus beradaptasi juga dengan beberapa orang luar yang tidak hanya orang-orang Inggris, melainkan orang dari kalangan internasional, di mana kita harus
full bahasa Inggris ngomongnya begitu, dan juga memiliki pengetahuan tentang bahasa Inggris. Itulah yang menjadi sukanya kita jadi ada didorong, dipush, sehingga ketika mungkin jurusan lain atau di luar sastra Inggris yang katanya belajar bahasa Inggris itu gampang, mencerna bahasa Inggris itu gampang, tapi ngomongnya susah, kita setidaknya dari ngomongnya karena terbiasa begitu, kita jadi bisa kapan aja kita keluarin, whenever you want it, we can always speak English in the moment of instant. It's just like that. Di jurusan saya didorong oleh dosen, direkomendasikan oleh dosen untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Saya alhamdulillah menerima amanah menjadi mahasiswa berprestasi utama FIB di tahun 2020 untuk mewakili fakultas di ajang pemilihan Mapres Universitas Indonesia. Itu sendiri mahasiswa berprestasi merupakan ajang tahunan di mana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya memilih satu mahasiswa untuk mewakili mereka di tingkat pemilihan Universitas Indonesia dan juga tingkat nasional gitu. Nah, saya itu dan beberapa teman-teman dari Mapres jurusan lainnya, kalau dari sistem FIB sih satu jurusan itu biasanya punya 2 mahasiswa berprestasi gitu. Kalau saya waktu tahun itu, saya dan teman saya namanya Tasya, saya dan Tasya itu direkomendasikan oleh jurusan untuk maju di tingkat FIB, mengikuti berbagai tahap seleksi, lalu saya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi utama, mewakili atau sebagai wajah dari FIB ceritanya. Jadi kebetulan kan yang juara 1 tahun itu adalah si Diza, yang merupakan mahasiswa dari FISIP, ya kan. Waktu itu kita karena dari seleksi mahasiswa berprestasi sendiri juga kan ada banyak aspek yang dipertimbangkan kebetulan gitu. Nah, kebetulan Diza merupakan salah satu pemenang utama dari seleksi tersebut begitu. Ya, untuk prospek kerjanya sendiri, sastra Inggris UI itu banyak sekali prospek kerjanya, dan mungkin ini juga demikian untuk sastra Inggris secara umum ya. Apalagi kalau labelnya udah UI, orang udah wow duluan UI gitu loh. Nah, sastra Inggris sendiri kan karena kita tidak hanya terpaku hanya kepada bahasa saja, atau hanya kepada pendidikan dari bahasa saja atau dari kebudayaan saja, tapi sastra Inggris UI itu mencakup bahasa, kebudayaan, dan berbagai kajian sosial lainnya, sehingga banyak dari lulusan sastra Inggris UI diterima dan memiliki capability yang beragam. Sebagai contoh, teman saya memiliki capability atau lulus dengan bidang penerjemahan, sehingga beliau sekarang lagi bekerja sebagai freelance penerjemahan. Adapun teman saya, mungkin kakak tingkat saya yang lulus dari sastra Inggris, dan beliau memiliki spesialisasi mengerti politik dari negara-negara Inggris, sehingga beliau melamar ke Kementerian Luar Negeri dan diterima menjadi diplomat di situ. Nah, itu pula demikian dengan berbagai itu lain. Ada juga yang mengambil sastra Inggris lalu belajar dari segi pengajaran bahasanya atau teori pengajaran bahasa Inggris, lalu lulus dan menjadi guru bahasa Inggris baik itu di bimbel dan beberapa sekolah gitu. Nah, itu demikian pula karena lagi-lagi kembali bahasa Inggris dan sastra Inggris pada umumnya adalah suatu jurusan yang besar karena globalisasi. Kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa bahasa Inggris ada di hampir setiap hidup kita saat ini, walaupun kita tinggal di Indonesia, sehingga ya prospek kerjanya juga yang ditawarkan itu banyak sekali gitu. Pesan dari saya, karena tidak hanya sastra Inggris tapi menjadi mahasiswa mungkin pada umumnya ya, itu adalah waktu dimana kita mencari jati diri gitu. Feel free to explore, baik itu di dalam ataupun di luar jurusan. This is your moment gitu, just use it, live it, and enjoy it gitu. Teman-teman mungkin yang tertarik untuk masuk jurusan sastra Inggris, go for it. It's a very very fun study program. I do hope that we will be able to welcome you to this program of ours, and perhaps in the near future. Although I won't be there physically nor digitally, because sorry to say that I've already graduated,
However, I will be looking forward for you to have being as my, perhaps for new students would be my juniors in the study program. I do hope that you will be interested and will have fun while studying in the English study program of Universitas Indonesia. Thank you very much.